Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fani Rahmawangi dari kelas 12 IPS 10. Di sini saya akan membacakan artikel terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Hari ini 75 tahun lalu atau tepatnya 16 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta diculik ke Rengas Dengklok oleh golongan muda. Mereka terdiri dari Soekarni, Wikana, Aidit, dan Chairul Saleh. Sudanko Singgi menjadi pimpinan dalam penculikan tersebut. Rengas Dengklok ini dipilih karena dinilai lebih aman dibandingkan Jakarta, yang kemungkinan mudah bergolak usai Jepang takluk pada sekutu. Mereka membawa Soekarno dan Hatta agar tidak mendapat pengaruh dari Jepang. Pada 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar berita kekalahan Jepang dari sekutu melalui pemberitahuan sebuah radio dari luar negeri. Saat itu, Syahrir membangun jaringan gerakan bawah tanah yang tak mau bekerja sama dengan Jepang. Setelah mendengar kabar kekalahan Jepang, ia pun menghubungi rekan seperjuangannya untuk meneruskan berita ini kepada golongan muda yang pro kemerdekaan agar segera terjadi. Golongan muda kemudian melakukan rapat di ruang laboratorium mikrologi di Pegangsaan Timur, Jakarta pada tanggal 15 Agustus 1945. Tujuan pertemuan ini adalah untuk membicarakan pelaksanaan proklamasi tanpa menunggu Jepang. Mereka beranggapan Jepang hanya menjaga situasi dan kondisi Indonesia karena mereka telah menyerah kepada sekutu. Keputusan dari pertemuan tersebut adalah mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 16 Agustus 1945. Setelah itu, golongan muda yang diwakili oleh Darwis dan Wikana menghadap Soekarno dan Hatta untuk menyampaikan keputusan pertemuan. Namun, Soekarno dan Hatta menolak. Mereka mengatakan bahwa proklamasi kemerdekaan tidak bisa dilakukan secara gegabah dan harus menunggu panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau yang disebut PPKI yang telah dibentuk. Tidak adanya titik temu membuat golongan muda kembali melakukan rapat di asrama Baperpi. Hasilnya, mereka sepakat untuk menjauhkan Soekarno dan Hatta agar tak mendapat pengaruh Jepang. Pada 16 Agustus 1945, pukul 3 dini hari, golongan muda membawa Soekarno dan Hatta keluar kota. Rengas Dengklok pun dipilih sebagai tujuan utama golongan muda karena letaknya yang strategis di dekat tangsi pembela tanah air. Pukul 6.30, Bung Karno dan Bung Hatta tiba di kecamatan itu. Keduanya disambut meriah oleh rakyat Rengas Dengklok. Jam 11, bendera Jepang Hinomaru diturunkan oleh rakyat Rengas Dengklok. Kemudian bendera merah putih dinaikkan. Usai penaikan bendera itu, pemuda bersama rakyat langsung melucuti tentara Jepang. Keberanian para pemuda dan rakyat ini menjadikan Rengas Dengklok sebagai daerah pertama negara Republik Indonesia. Di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta singgah di sebuah rumah milik di Jiao Qisong, seorang petani keturunan Tionghoa. Rumah Jiao dipilih karena tertutup rimbunan pohon dan tak mencolok. Hingga sore hari, Soekarno dan Hatta masih berada di sana. Golongan muda kembali mendesak proklamasi kemerdekaan Indonesia untuk segera dilakukan. Setelah perundingan usai, Soekarno dan Hatta pun kembali ke Jakarta malam harinya untuk kemudian memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Saya mendapat bagian mengonversi artikel sejarah menjadi narasi. Peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat, golongan muda membawa Soekarno dan Hatta keluar kota. Rengas Dengklok dipilih sebagai tujuan utama golongan muda karena letaknya yang strategis. Lalu pukul 6.30, Bung Karno dan Bung Hatta tiba di kecamatan itu. Keduanya disambut meriah oleh rakyat Rengas Dengklok. Keputusan dan pertemuan untuk mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan paling lambat 16 Agustus 1945. Dengan ini diikuti pula oleh golongan muda yang diwakili Darwis dan Wikana menghadap Soekarno dan Hatta untuk menyampaikan hasil keputusan dalam pertemuan tersebut. Tetapi Soekarno dan Hatta menolak, mengatakan proklamasi kemerdekaan tidak bisa dilakukan secara terburu-buru.
atau gegabah dan harus menunggu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut PPKI yang telah dibentuk. Tidak ada titik temu membuat golongan muda kembali melakukan rapat di asrama. Dan hasilnya mereka sepakat untuk menjauhkan Soekarno dan Hatta agar tidak mendapat pengaruh dari Jepang. Dilanjut diturunkannya bendera Jepang pukul 11 oleh rakyat Rengas Dengklok, kemudian diganti oleh bendera merah putih yang dinaikkan. Setelah itu pemuda bersama rakyat langsung melucuti tentara Jepang. Dan faktanya dengan keberanian para pemuda menjadikan Rengas Dengklok sebagai daerah pertama negara Republik Indonesia. Lalu Soekarno dan Hatta singgah di rumah milik Jiao Qishyong hingga sore hari. Soekarno dan Hatta masih berada di sana. Golongan muda kembali mendesak proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilakukan. Setelah merundingkan, Soekarno dan Hatta pun kembali ke Jakarta malam harinya untuk memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Saya mendapatkan bagian menganalisis cerita sejarah dan artikel sejarah yang dikonversi menjadi narasi. Yang pertama ada unsur teks cerita sejarah, yaitu unsur intrinsik yang berisi tema, alur atau plot, penokohan, dan latar. Temanya, tema peristiwa Rengas Dengklok. Alur atau plot, alurnya maju, karena pada saat peristiwa ini Soekarno-Hatta ingin memproklamasikan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Bahwa terdapat serangkaian peristiwa yang waktu kejadian dan ceritanya bergerak ke depan dari sebelum memproklamasikan sehingga Indonesia telah disahkan oleh Soekarno dan Hatta untuk diproklamasikan. Penokohan ada 3, Soekarno-Hatta, Jiao Qishyong, dan golongan muda. Soekarno-Hatta sebagai orang pertama yang ada di peristiwa ini, karena Soekarno-Hatta memiliki tujuan untuk memproklamasikan Indonesia. Yang kedua ada Jiao Qishyong, pemilik rumah yang ditempatkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta untuk singgah sementara. Yang ketiga ada golongan muda, para penculik Soekarno dan Hatta dalam peristiwa Rengas Dengklok agar Soekarno-Hatta tidak terbawa pengaruh negatif Jepang serta mendesak Soekarno-Hatta untuk membacakan teks proklamasi Indonesia. Latarnya ada tempat, waktu, dan suasana. Tempatnya yaitu di Rengas Dengklok, Karawang. Dan waktunya 16 Agustus 1945 pukul 3 WIB. Suasananya tegang. Lalu yang kedua ada struktur teks cerita sejarah yang berisi ada 6, yaitu pengenalan situasi cerita, orientasi atau exposition. Yang kedua pengungkapan peristiwa. Yang ketiga ada konflik atau rising action. Yang keempat ada puncak konflik yang disebut komplikasi. Dan yang kelima ada penyelesaian yang disebut resolusi. Dan yang keenam ada koda. Yang pertama, pengenalan situasi cerita. Pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3.00 WIB, golongan muda membawa Soekarno dan Hatta keluar kota Rengas Dengklok. Dipilih sebagai tujuan utama golongan muda karena letaknya yang strategis. Lalu pukul 6.30 Bung Karno dan Bung Hatta di kecamatan itu keduanya disambut meriah oleh rakyat Rengas Dengklok. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Keputusan dari pertemuan untuk mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan paling lambat 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta menolak dan mengatakan proklamasi kemerdekaan tidak bisa dilakukan secara terburu-buru atau gegabah dan harus menunggu panitia kemerdekaan yang disebut PPKI yang telah dibentuk
dan tidak ada titik temu membuat golongan muda kembali rapat di asrama, dan hasilnya mereka sepakat untuk menjauhkan Soekarno-Hatta agar tak mendapat pengaruh Jepang dengan menculiknya. Yang ketiga, ada konflik rising action. Akhirnya golongan muda yang diwakili Darwis dan Wikana menghadap Soekarno dan Hatta untuk menyampaikan keputusan pertemuan. Namun Soekarno dan Hatta mengatakan bahwa ini tidak bisa dilakukan secara gegabah atau terburu-buru. Yang keempat, ada puncak konflik. Tidak ada titik temu membuat golongan muda kembali melakukan rapat di asrama Baperdi, kebun binatang Cikini. Hari itu juga hasilnya mereka sepakat untuk menculik Soekarno dan Hatta agar tak mendapatkan pengaruh Jepang. Yang kelima, penyelesaian resolusi. Setelah perundingan usai, Soekarno dan Hatta pun kembali ke Jakarta malam harinya untuk kemudian memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan yang keenam, ada koda. Sebaiknya memang benar proklamasi Indonesia harus cepat dibacakan agar tidak ada lagi penjajah-penjajah yang ingin menghancurkan negara Indonesia, tetapi tidak menggunakan cara yang gegabah atau terburu-buru. Mendapatkan bagian tentang kaidah kebahasaan yang tercantum dalam teks cerita sejarah peristiwa Rengas Dengklok. Ada 3 kaidah kebahasaan yang saya dapatkan. Yang satu, menggunakan banyak kalimat bermakna lampau, seperti pada kalimat awal. Pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 03.00 WIB, golongan muda membawa Soekarno dan Hatta keluar kota. Yang kedua, banyak menggunakan kata konjungsi yang menyatakan urutan waktu atau kronologis, seperti lalu, tetapi, akhirnya, namun, setelah, kemudian. Contoh teksnya, pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 03 WIB, Rengas Dengklok dipilih sebagai tujuan utama golongan muda karena letaknya strategis. Lalu, pukul 06.30, Bung Karno dan Bung Hatta tiba di kecamatan itu. Keduanya disambut meriah oleh rakyat Rengas Dengklok. Keputusan dan pertemuan untuk mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan paling lambat 16 Agustus 1945. Tetapi Soekarno dan Hatta menolak, mengatakan proklamasi kemerdekaan tidak bisa dilakukan secara terburu-buru atau gegabah dan harus menunggu Panitia Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut PPKI yang telah dibentuk. Tidak ada titik temu membuat golongan muda kembali rapat di asrama, dan hasilnya mereka sepakat untuk menjauhkan Soekarno dan Hatta agar tak mendapatkan pengaruh Jepang dengan menculik. Akhirnya, golongan muda yang diwakili Darwis dan Wikara menghadap Soekarno dan Hatta untuk menyampaikan keputusan pertemuan. Namun, Soekarno dan Hatta mengatakan bahwa ia tak bisa dilakukan secara gegabah atau terburu-buru. Setelah perundingan usai, Soekarno dan Hatta pun kembali ke Jakarta. Kemudian, malam harinya untuk memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang ketiga, ada menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau biasa disebut kata kerja material, seperti mendesak atau menolak. Contoh kalimatnya, keputusan dan pertemuan untuk mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan paling lambat 16 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta menolak, menyatakan proklamasi kemerdekaan tidak dilakukan secara terburu-buru.